أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahirabbil kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang berbahagia ini kita bisa berkumpul untuk melanjutkan kajian kita kembali, penjelasan dan juga pembacaan kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Sayyid Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala, di mana kita pada kesempatan kali ini atau pertemuan kali ini, baik, alhamdulillah kita sekarang telah menyelesaikan pembahasan kitab Thaharah. Nah, ini Thaharah ini dari awal sampai ini tujuannya apa? Ini kita mau bahas ini nih. Ya, membahas apa? Pembahasan tentang salat. Salat ini adalah ibadah badaniyah yang paling afdol. Ibadah badaniyah paling afdol. Ya. Ibadah badaniyah paling afdol itu yang pertama tentu di sini adalah ibadah yang wajib ya kita bicaranya ya. Tapi bukan berarti ketika afdolnya ini lebih afdol terus kita tinggalin, enggak begitu cara berpikirnya ya. Yang pertama adalah apa? Salat. Kedua adalah puasa. Yang ketiga adalah haji. Yang keempat adalah apa? Zakat. Karena orang yang wajib zakat ini sama yang wajib yang bisa melakukan haji dengan yang zakat ini kemungkinan masih lebih banyak yang mana? Haji. Ini kita bicara zakat mal ya. Zakat fitrah lain lagi, zakat mal. Zakat mal yang paling banyak apa adalah haji. Terus juga apa? Selain itu haji itu menggabungkan dua ibadah sekaligus, ibadah harta dengan ibadah badan, benar nggak? Nah, kalau zakat kan murni ibadah harta saja, itu menjadikan haji ini lebih afdol. Nah itu dia. Nah seperti biasa, penulis rahimahullahu taala memulai pembahasannya dengan menjelaskan definisinya. As-salatu lughatan ya ad-du'a'u bi khair. Doa ya, mendoakan kebaikan. Artinya wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat kepada orang-orang yang menunaikan zakatnya. Artinya apa? Bukan salat disolatin kayak jenazah. Tapi maknanya apa? Didoakan dengan doa kebaikan. Nah, karena itu disebutkan du'aun bil khair. Ya, tentu karena di dalam salat ini apa? Ada doa di dalamnya. Wa syar'an, secara syariat, aqwalun adalah ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan. Wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan, muftatahatun, yang dibuka dengan takbir, muhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan mengucapkan salam ghaliban secara umum. Artinya ghaliban kenapa ini? Karena nanti ada yang bisu nggak bisa ngomong. Dia pakai isyarat. Ya. Jadi dia bukanya bukan dengan ucapan. Dan ibadah ucapannya itu, perkataannya tidak bisa dilakukan karena memang ada kekurangan pada dirinya. Ala kulli hal, jadi salat itu semua yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, adanya perbuatan dan doa, ucapan, itu dinamakan dengan salat.
Maka kita lihat, nggak mesti ada ruku dan sujud, nggak mesti. Karena sholat jenazah itu nggak ada ruku, nggak ada sujud. Tapi dia dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Nggak mesti sholat itu ada di dalamnya berdiri dan bersedekap, nggak mesti. Seperti apa? Sujud tilawah, sujud syukur. Sujud tilawah, sujud syukur itu dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Nah, kita ketika mengetahui definisi ini, artinya setiap ibadah yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, maka dihukumi dengan hukum sholat. Artinya segala hal yang diperintahkan untuk dipenuhi di dalam sholat harus dipenuhi di dalam ibadah-ibadah tersebut. Jelas ya? Nah, itu dia. Baik, as-salawatul maktubah wa awqatuha. Sekarang kita menjelaskan salat-salat yang diwajibkan dan penjelasan waktunya. As-salawatul maktubah khamsun. Salat yang wajib ini ada berapa? Ada berapa? 5. Ini indah Syafi'iyah. Kalau indal Ahnaf ada 6. Bukan, lebih tepatnya gini. Yang fardunya 5, yang wajibnya 1. Yang kalau Hanafiyah, yang fardunya 5, wajibnya 1. Jadi totalnya digabung jadi 6. Yang 5 itu yang fardu yang mana? Itu yang kita tahu, zuhur, asar, dan seterusnya. Yang kita lakukan sehari semalam. Yang wajibnya apa? Witir. Hanafiyah mengatakan witir ini hukumnya adalah apa? Wajib. Nah, itu mereka punya makna tersendiri di dalam memaknai istilah fardu dengan wajib. Berbeda dengan Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah itu fardu sama wajib, atau jumhur lah. Jumhur selain Hanafiyah, fardu dan wajib itu maknanya sama. Artinya segala sesuatu yang diperintahkan ya diiringi dengan penegasan untuk tidak diperbolehkan, untuk ditinggalkan. Itu makna fardu dan wajib menurut perspektifnya siapa? Jumhur. Kalau Hanafiyah sama Hanafiyah ada beda. Fardu apa, wajib itu apa? Dipisah ya. Ala kulli hal, menurut jumhur ya, salat yang wajib itu ada berapa? 5. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin fil yaumi wal lailatin. Ya, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabatnya dari kalangan Badui, ditanya, yang wajib bagi kita apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 5 salat dalam sehari semalam. Qala al-a'rabi, lalu orang Arab Badui itu mengatakan, hal alayya ghairuha, apakah ada yang wajib yang selain yang 5 itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala la illa an tatawwa, enggak ada kecuali yang kamu sunnahkan. Artinya di luar daripada yang 5 ini enggak wajib. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berpesan kepada sahabat Muadz bin Jabal ketika beliau mau mengutus ke Yaman. Beliau mengatakan, wa akhbirhum, kasih tahu nanti penduduk Yaman setelah mereka udah mau syahadat, annallaha farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka semua untuk melakukan sholat 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Di sini Rasulullah menyebutkan berapa ya? 5. Artinya nggak ada lebih lagi. Ya. Nah, apa saja itu? Nah, tentu sholat ini diwajibkan sebelum Rasulullah kapan? Hijrah. Di waktu Isra dan Mi'rajnya. Ya. Bukan berarti Rasulullah nggak pernah sholat sebelum itu. Sebelum itu sholat. Tapi sholatnya tidak sama dengan sholat yang diwajibkan setelah Isra dan Mi'raj. Disebutkan di sini khamsun. Apa yang pertama? Adz-dzuhru. Ya. Adz-dzuhru ya. Wahia arba'u raka'atin, dia 4 rakaat. Wa awwal waqtiha zawalu asyams. Oke. Sebelum kita bacakan, kita jelasin lewat di papan tulis dulu. Sebelum kita menjelaskan ini, kenapa di sini penulis memulainya dengan menjelaskan waktu zuhur? Bukan waktu subuh. Kan kita melek mata
sholat wajib pertama apa? Subuh. Tapi kenapa dibahasnya di sini tuh? Zuhur. Karena pertama Allah Subhanahu wa taala memulainya aqimis sholata lidulukis syams. Allah memerintah ketika matahari bergeser, itu di waktu zuhur, di tengah terus geser. Itu adalah waktu zuhur. Terus juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika setelah mendapatkan perintah melaksanakan sholat 5 kali dalam satu hari satu malam, beliau memulainya dengan sholat zuhur, bukan sholat subuh. Dengan sholat zuhur. Ya, artinya kita memulai dengan sesuatu yang Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala memulainya. Jadi membahas masalah sholat zuhur. Nah, tapi karena ini kita bahasnya dari subuh dulu, bahasnya dari subuh. Nah, ini ufuk nih ya. Tahu ufuk gak? Ufuk tuh kalau kita lagi di laut, pandang laut ada garis lurus gitu kan? Panorama ya namanya. Garis panorama namanya. Nah, itu ufuk ya. Nah, berarti barat sama timur mana? Ini barat ya. Kalau ini utara, atas, betul ya? Ini timur. Kita mau terbit matahari dari mana? Wah, di barat apa? Itu jangan ngomong jajal, abis itu kita nggak ada kesempatan taubat gitu. Ya. Nah, dari timur, oke ya. Nah, kan kita tahu ini kalau bumi ini kan bulat ya. Ya, rotasinya begini kurang lebih ya. Nanti bakalan ketemu lagi kan. Setelah terbenam, nanti dia bakalan naik lagi kan. Nah, semakin matahari mendekati garis panorama ufuk ini, ya, cahaya di langit ini akan semakin terang yang awalnya gelap gulita. Ya, kecuali diterangi dengan cahaya bintang atau bulan kalau misalnya pas ada bulan nih. Kalau di awal bulan, akhir bulan kan nggak ada tuh, ya kan? Sama kayak orang gajian, suka seret duitnya, ya kan? Awal bulan kok. Apa? Akhir bulan. Nah, itu dia. Nah, ketika dia sudah makin ini, nanti sesaat atau beberapa saat sebelum masuk waktu zuhur itu ada namanya sebelum ke situ, subuh itu masuk waktunya dinamakan waktu fajar. Fajar itu bukan matahari terbit loh ya. Disebut fajar. Nah, sebelum fajar yang di situ masuknya waktu subuh itu ada fajar kadzib. Fajar yang bohongan sama fajar yang beneran. Fajar shadiq sama fajar kadzib. Ya. Kalau ada yang namanya fajar jangan ditambahin fajar kadzib, fajar shadiq aja. Ya. Fajar kadzib ini artinya apa? Bohong. Kadzab, ya. Nah, nipu. Karena kenapa? Dia begitu muncul nggak lama langsung oh, ternyata masih malam. Ya gitu. Nah, itu dia adalah warna putih ya atau cahaya putih yang membentang ke atas, ya. Garis lurus begini. Gitu. Jadi gitu, bentangan, garis lurus. Nah, ini kata Rasulullah kadzdzabis sirhan, bentuknya seperti buntutnya serigala. Dia nggak lama terus hilang. Nah, begitu matahari ini sudah mendekat, barulah muncul fajar shadiq. Ya, mu'taridun fil ufuq. Dia membentang begini. Ya. Yang dimana semakin matahari mendekat, dia akan semakin tinggi meninggi, menghilangkan, menggantikan gelapnya langit. Nah, ketika munculnya cahaya putih ini, ya, itulah dimasuk waktu subuh. Walaupun masih dominan gelap, tapi sudah mulai muncul. Walaupun yang masih dominan cahaya gelap. Maka itu dalam sebuah hadis Rasulullah selesai
sahabat masih belum ada yang kenal. Selesai sholat subuh masih belum. Karena kenapa? Karena Rasul sholatnya di awal waktu, ya, dan cahaya gelapnya masih lebih dominan. Jelas ya? Nah, ini waktu subuh. Secara garis besar kita tahu awalnya sama akhiran dulu. Awalnya kapan? Ini begitu fajar shadiqnya ini muncul. Fajar. Terus begitu mulai keluarnya waktu subuh kapan? Nah, begitu mataharinya mulai nongol nih. Ya. Kan matahari ini kan secara ini ada piringannya sama ada apa ya? Kayak cahaya gitu kan. Yang jadi tolak ukurnya apa? Cahayanya apa ininya nih? Piringannya, enggak. Iya. Jadi begitu ini dia keluar sedikit saja, dia sudah keluar waktu artinya waktu subuh sudah selesai. Apa sunrise matahari terbit. Iya. Nah, sudah itu berarti begitu nongol aja kepalanya sudah habis selesai. Nggak mesti terang. Nggak mesti terang kayak. Iya. Nah, ini kan kita ada tarik garis lurus nih. Ya. Nah, ini biasanya suka ditaruh kayak cagak gitu ya. Paham ya? Nah, nanti matahari ini kan lambat laun sedikit demi sedikit naik ke arah mana? Ke arah barat. Jangan ke arah timur dong. Nah, nanti kan dia sampai di sini nih, di tengah ya. Nah, biasanya walaupun dia di tengah, bukan berarti di tengah banget, terus nggak ada bayangannya, masih ada bayangannya. Ya, bayangannya di mana? Di sini nih. Karena kalau dari sini bayangannya ke arah mana? Ke arah sini. Keluar dari timur, bayangannya ke arah barat. Begitu dia bergerak ke arah barat, bayangannya ke arah timur. Nah, ketika dia di tengah ini kan mulai ada keluar nih bayangan nih, ya, sedikit aja. Ini bayangan belum dianggap nih. Karena kenapa? Ini bayangan yang menunjukkan akan apa? Akan bahwasannya matahari berada di tengah. Nah, begitu dia bergeser ke arah mana? Barat, baru dia nambah lagi nih. Ya. Nah, baru ketika ada bayangan inilah masuk waktu zuhur. Ya. Oke. Dia ini berarti masuk waktu zuhur. Ini udah kita tahu waktu zuhur. Waktu keberapa nih? Waktu kedua. Sekarang kita butuh ada waktu apa lagi? Waktu sholat asar. Dia bergerak, kurang lebih di sini nih, kurang lebih ya. Kurang lebih di sini. Dia nyorot ke sini kan? Nah, misalnya ini 1 meter, ya. Ya. Misalnya ini yang tadi nih, bayangan ketika di tengah 2 cm. Misalnya ya. Nah, maka ketika ya bayangan dari objek yang kena pancaran sinar matahari ini 1 meter, ini udah masuk waktu asar belum? Belum. Tambahin 2 cm lagi. Karena kenapa yang 2 cm-nya ini nggak dihitung. Ibaratnya kalau misalnya kan ada nanti satu waktu dalam 1 tahun itu bener-bener begitu di tengah nggak ada bayangannya. Tidak ada bayangannya. Berarti itu menunjukkan memang matahari lagi di mana? Di tengah. Maka itu baru ukurannya sesuai persis sama dengan apa? Objeknya. Misalnya karena 173 nih, ya udah, berarti bayangannya 1,73 meter. Ya. Nah, kalau misalnya pas lagi di tengahnya itu ada bayangannya berapa senti? Nah, itu objek bayangannya ditambah dengan tadi. Ya. Bayangan yang ketika matahari ada di tengah. Oke, bergerak terus. Ini masuk waktu asar. Berarti dari sini kita sudah selesai zuhur. Selesai zuhur dengan masuknya waktu apa? Asar. Asar bergerak terus sampai benar-benar terbenam secara keseluruhan. Berbeda dengan subuh. Kalau subuh cuman sedikit saja. Begitu semua terbenam,
Tapi di sini masih ninggalin warna merah nih dari sini, dari atas nih. Udah di sini mulai ada hitam. Ya? Paham ya? Merah. Ini merah ini akan menghilang dan semakin turun berbarengan dengan apa? Semakin dalamnya terbenamnya matahari. Nah, waktu merah itu yang disebut dengan asyafaq. Syafaq, ini syafaq merah nih, asyafaqul ahmar. Ini waktu sholat maghrib. Begitu syafaq ahmar ini sudah hilang secara keseluruhan, berikutnya juga dengan warna putih. Jadi begini nih, merah, putih, gelap di sini. Paham ya? Nah, jadi yang isya masuknya kapan? Hah? Paling atas, begitu udah gelap semua. Jelas ya? Nah, ini waktu menurut jumhur di sini nih. Ketika merah nih. Ketika merah hilang, berarti masuk waktu isya. Ya. Kalau menurut Hanafiyah, masuk isyanya kapan? Masuk maghribnya ketika mulai syafaq putih. Jelas ya? Syafaq merah sama putih. Iya. Jelas ya? Nah, berarti di sini sudah masuk waktu isya dan kita udah nyelesain waktu. Udah kan begitu syafaqnya hilang, syafaq putihnya hilang juga, berarti dia masuk waktu isya. Maghribnya Hanafiyah di sini di waktu putih. Paham ya? Di waktu putih. Nah, jadi begitu syafaq berganti sudah dengan hitam, gelapnya malam, dia masuk waktu isya. Isya selesai kapan? Balik lagi ke sini udah. Muter-muter aja. Ya udah, selesai ya. Alhamdulillah, kita udah kelar pembahasan menjelaskan waktu. Syafaq merah, syafaq putih itu Ustaz, beda berapa menit biasanya? Wallahu alam, aneh nggak tahu. Aneh bukan ahli falak masalahnya. Pernah belajar falak tapi nggak bisa. Kalau yang lihat itu kalau itu suka perhatiin. Nggak bisa kita lihat karena ada polusi cahaya. Ada Syekh Abdul Hamid Al-Syekh Mubarak. Beliau ini jadi ada di Saudi Arabia di daerah timurnya, namanya daerah Ahsa namanya. Ahsa ini, Masya Allah, ini daerah yang didoakan kebaikan sama Nabi Muhammad SAW. Dan di situ hampir 1000 tahun hidup berdampingan ulama dari 4 madhab. Setiap madhab itu punya tokohnya, maksudnya siapa pemimpinnya gitu loh. Nah, untuk saat ini Syekh Abdul Hamid Al-Syekh Mubarak dari kalangan Malikiyahnya. Nah, beliau ini ana dengerin kajiannya itu praktek lapangan dalam menentukan kiblat. Kalau di Ahsa itu nggak bisa di sini. Di Ahsa nih, kalau mau kiblat nih begini, dilihat kasih dalil alam cara dengan lihat. Oh, kalau ini gurunnya pasirnya begini, ini begini. Kalau ada rumputnya arahnya begini, itu kiblatnya kemana? Dia jelasin tuh, ada di YouTube-nya beliau tuh. Nah, beliau cerita waktu menjelaskan masalah ini nih, mau lihat fenomena langit untuk menunjukkan waktu. Ya di Saudi itu kan nggak kayak kita. Kita kan, Masya Allah nih, kota nih, mobil khusus Jawa kita ngomong ya. Ya, kota bisa dikatakan tuh nyambung, hampir semuanya rata kan. Di seluruh pulau Jawa, bener ya? Yang udah pasti kalau ada namanya bangunan, pemukiman pasti ada namanya cahaya. Nah, kalau di Saudi itu enggak, masih ya udah ini kampung atau kota, nanti masih bisa keluar ke daerah gurun gitu loh. Jelas ya? Nah, itu beliau berapa kali sama murid-muridnya keluar ke tengah gurun. Tujuannya apa ya? Selain untuk biasa refreshing, sekalian juga mau nyoba ngelihat fenomena alam yang nunjukin waktu sholat. Nah, itu beliau nggak bisa lihat lagi katanya. Udah kena namanya polusi cahaya. Jadi cahaya-cahaya yang dimunculkan dari penerangan modern saat ini itu yang menutupi daripada apa? Cahaya alam ini. Jadi kita udah nggak bisa lihat lagi. Mungkin wallahualam antum ke pedalaman Papua atau mungkin mungkin ya. Iya, gelap gulita. Jadi baru bisa kelihatan kayak gitu ya. Jadi kalau ente tanya
Ustaz, ya nggak pernah lihat, tapi kita di Jakarta udah nggak mungkin bisa lihat gitu. Iya, gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang pertanyaan? Kalau waktu subuhnya Ustaz, Iya. ada beberapa musola itu nungguin agak terang gitu. Itu dia pada dasarnya memang Ada memang sebagian ulama dari kalangan Hanafiyah mengatakan waktu subuh yang paling afdol itu ketika sudah mulai isfar. Isfar itu udah mulai kelihatan. Itu udah bisa ngeliatin orang gitu. Kalau bisa nggak ada penerangan nih, orang udah mulai kelihatan. terang. Iya. Makanya di Turki kan begitu tuh. Salat subuh itu selesai salat subuh nggak lama setelah itu terang. Kira itu berarti sekarang jam Sekarang kan waktu syuruknya itu sekitar 5.29 ya. Kurang lebih ya, setengah 6 kan. Iya kurang lebih jam 5 lah, jam 5:10. Jam 5 sampai jam 5:10. Tapi kata ada satu ulama Hanafiyah, Syekh Abdul Salam Shannar, beliau mengatakan bukan berarti saking deketnya begitu selesai sholat terus langsung terbit, kagak. Artinya selesainya sholat itu masih kita bisa memungkinkan untuk sholat lagi subuh dengan sesuai kadar yang Rasulullah biasa lakukan, 60 ayat bacanya. Ya, jadi kurang lebih sekitar 20 menit lah, 20 menit, 25 menit ya. Kalau bisa dibaca 60 ayat sekitar mungkin 10 menit ya. 10-15 menit ya, kurang lebih setengah jam lah. Wallahu a'lam. Jadi artinya kalau bisa selesainya sholat nih, kita mau sholat lagi nih. Bisa deh orang belum sholat nih, jamaahnya udah bubar. Kita bisa melakukan sholat subuh sesuai dengan yang disunahkan, dicontohkan Rasulullah gitu loh. Jadi bisa dilakukan dilaksanakan 2 kali pelaksanaan sholat subuh. Bukan berarti mepet banget begitu selesai salam terbit matahari, nggak begitu. Iya. Kalau jumhur kan mengatakan afdol yang sholat subuh itu bener-bener di awal. Ya. Nanti kita tahu tuh, itu maknanya fadilah. Nah, waktu sholat itu ada pembagian nih. Secara garis besar ya. Secara garis besar sebetulnya perinciannya ada 7 pembagian. Dalam satu waktu sholat itu ada 7 pembagian waktunya. Cuma garis besar dulu nih, anak kasih spill dulu nih. Asik. Ada 3 pembagian. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz. Itu kapan aja? Insya Allah kita akan tahu nanti di kajian pekan yang akan datang. Ada lagi? kalau kelewatan subuh gimana? Kelewatan artinya bangun udah jam 7. ya langsung sholat. Langsung sholat. Iya, nggak pakai nunggu lagi deh. Langsung sholat. Ya, lagi? Tuh kalau pas Hanafi habis sembahyang maghrib ada yang witir, ada juga kurang inget gitu Pak. Apa dia itu ya, apa kunut ya? Bis maghrib. Nanti anda coba lihat lagi deh, anda buka lagi. Udah lama anda nggak baca. Terus soal haid perempuan itu bukannya, maksudnya Bunda Aisyah itu pernah bukannya ngaji apa gimana gitu? Ada bunyi hadis dia kayak gitu? Enggak. Atau pernah megang Quran? Enggak juga. Memang kalau membaca Al-Quran ya, bukan nyentuh mushaf ya. Yeah. Itu Imam Malik berpendapat bolehnya perempuan yang haid untuk membaca Al-Quran. Imam Malik. Yeah. Ya. Jadi supaya apa? Supaya perempuan itu kalau bisa terutama hafizah ya. Jadi dia itu kan lumayan tuh 7 hari nggak murojaah bisa. Ya itu kan termasuk tadi itu kalau dia mengingat-ingat apa. Tapi sengaja dia baca. Ya enggak, kalau dari pendapat jumhur Syafi'iyah itu kan hanya ayat-ayat tertentu aja. Ya kayak tadi kan termasuk di murojaah atau apa. Mengingat-ingat kan di sini juga ditulis tadi itu. Apaan? Mengingat hafalan. Di situ ada juga di situ. Iya kan di situ tadi. Oh iya, memang ada sebagian ulama mengatakan boleh baca ayat Quran dari Syafi'iyah, boleh baca 30 juz gitu. Tujuannya bukan baca Al-Quran tapi wirid. Iya. Cuma maksudnya dibaca sengaja ambil. Enggak dipegang. Enggak dipegang. Baca.
Nah, kalau memegang mushaf ini disepakati 4 mazhab nggak boleh. Menyentuh mushaf, wanita haid nggak boleh 4 mazhab. Jadi dia ngaji cara gimana? Ya kalau dia kain apa? Enggak, dia ini aja baca. Dia ini kan kita bicara konteksnya hafizah. Iya. Nah, yang ditanya ya orang baca maksudnya sama sekali nggak boleh. Kalau menurut Syafi'i nggak boleh, ya dia bisa dengerin aja. Haula bukannya boleh? Hah? Haula. Nggak gunanya kalau. Iya, itu memang itu di beliau itu ngambil dari pendapat Zahiriyah. Maksudnya? Iya, pendapat ada mazhab Zahiri namanya. Iya. Itu pendapat mazhab Zahiri ini ulama berselisih nih mazhab Zahiri ini, apakah perbedaan pendapatnya itu diperhitungkan atau enggak, dianggap atau enggak. Oh, apa yang dilakuinnya? Bukan, maksudnya pendapat-pendapat Zahiri ini yang berbeda dengan 4 mazhab ini dianggap apa enggak. Itu ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan enggak sama sekali. Makanya itu diantara pendapat ini Imam Nawawi. Makanya Imam Nawawi enggak masukin tuh pendapat Zahiri ke dalam kitabnya Majmu'. Enggak dianggap sama sekali apapun. Jadi kurang lebih bukan kayak gitu. Iya, kurang lebih begitu. Iya, kurang lebih kayak gitulah. Nah, ada sebagian ulama mengatakan kalau di pendapatnya dibangun di atas usul yang sama kayak kita punya, baru dipakai. Kalau enggak pakai usulnya dia yang khusus punya dia, enggak dipakai. Contoh pendapat Zahiri itu begini. Contoh nih, beliau tuh Zahiri itu adalah orang yang ngambil letterlek hadis atau Quran Sunnah, udah letterlek udah nggak dipakai, diperdalam lagi teksnya itu. Jadi bisa contoh gini, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim, janganlah kalian kencing di air yang tergenang. Nah di sini Rasulullah mengatakan jangan kencing, artinya kalau kencingnya kita wadahin taruh di gelas terus kita itu nggak apa-apa itu. Kan nggak kencing gitu ya, nggak kencing ke air tergenang itu, kita kencingnya ke gelas. Terlek banget kan? Padahal kan maksudnya Rasulullah lah ya berarti jangan ente ngerusak airnya. Kan kalau dikenain najis, gitu ya? Iya karena kencing. Mau caranya kita kencing langsung, apa kencingnya diwadahin dulu di situ? Nah itu kalau berapa jumhur, paham nggak? Kalau Zahiriyah enggak, kalau kencing langsung nggak boleh. Kalau kencingnya diwadahin, terus dituangin nggak apa-apa. Cantik juga. Ya udah itu dia. Gitu. Nah, terus Zahiriyah itu dia mengatakan, faman minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhor. Ente kalau puasa, ya, terus tetap puasa walaupun tapi dalam kondisi sakit atau safar, tetap harus ganti. Gimana? Puasa. Ente lagi safar nih, safar, Kan atau sakit, puasa kagak puasa saat safar atau sakit tetap harus ganti. Kalau kita kan enggak kan? Puasa jangan ganti. Misalnya kita safar, kita puasa, ya udah nggak perlu ganti. Iya. Tapi kalau pas safar kita nggak puasa harus ganti. Berarti tolak ukurnya nggak puasanya kan? Bener nggak? Terus kita sakit nih, sakit kita nggak puasa deh, baru kita boleh kan? Harus ganti. Betul. Kalau kita maksain kita tetap puasa, nggak ganti. Nah kalau Zahiriyah enggak, karena kenapa? Memang kalau baca letterlek ayatnya gitu, faman kana minkum maridun aw ala safarin, siapa yang dalam kondisi sakit atau sedang dalam perjalanan, maka dia ganti di hari berikutnya, di hari-hari yang lainnya. Nah di situ ayat kan nggak merinci begitu kan? Betul. Betul nggak? Iya. Jelas ya? Nah makanya itu para ulama kadang nggak. Nah yang diantara pendapat Zahiriyah itu bolehnya menyentuh mushaf bagi wanita haid. Nah itu yang dipakai oleh sebagian kaum muslimin atau yang diikutin itu ngambil dari pendapat siapa? Zahiriyah itu. Jelas ya? Oke. Baik, kalau nggak ada lagi kita ya. Kalau kita telat bangun subuh, Ustaz. Kita sholat qobliyah dulu apa? Qobliyah aja lu nggak apa-apa. Iya. Telat bangun subuh, kita sholat qobliyah nggak? Qobliyah. Rasulullah aja pernah. Rasulullah pernah bangun matahari udah tinggi. Rasulullah tetap sholat qobliyah dulu, baru sholat subuh. Ya. Terus satu lagi, Ustaz. Emang ada Ustaz, ini kan buat memperjelas Ustaz. Qobliyah dikerjain yang habis sholat subuh, Ustaz.
Itu kalau misalnya ente biasa qobliyah tapi kelewatan, nggak bisa. Misalnya ente bangunnya mepet nih udah sama qomat, nyampe masjid udah lagi sholat subuh gitu, ya berarti kan ente ngikut imam kan. Nah ya udah berarti ente gantinya nanti setelah salam. Bahasnya subuhnya, jadi qobliyah subuhnya dikerjain setelah sholat. Iya, begitu. Nggak boleh, ya jangan dibuat kebiasaan. Iya. Kecuali kalau ada uzur. Adik kayak masjid tuh ya, Masya Allah, tabarakallah, dulu dekat rumah anak tuh, Masya Allah. Dia yang ada nama iqamat, ngelihatnya dirinya dia sendiri aja. Kagak ngelihat orang lain. Paham ya tuh? Jadi dia datangnya udah gitu sebelum subuh lagi. Dia adzan, terus dia sholat qobliyah, ya kan? Udah sholat qobliyah, dia dikira sebentar aja. Qomat dia, kagak mikirin orang lain. Ente datangnya lebih cepat, digituin sama dia. Ajib ya kan. Nah kalau kayak gini kan kadang sulit nih orang ya kan, betul ya. Nah kalau kayak gini mungkin ada uzur bukan karena kesengajaan. Tapi ya. Itu qobliyah di rumah nggak apa-apa tuh, sebagai subuh masih kita qobliyah di rumah. Iya lebih bagus di rumah biar nggak bikin orang. Iya. Baik, kalau nggak ada lagi, baik. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.